Saudara-saudara peserta mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pada pertemuan ke-9. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa setelah UTS kita masuk ke dalam struktur data array, di mana pada pertemuan ke-8 kita membahas tentang array satu dimensi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mohon kepada seluruh mahasiswa peserta mata kuliah ini untuk memahami bagaimana struktur array satu dimensi itu. Kemudian pada kesempatan pertemuan ke-9 ini kita masuk ke dalam materi array dua dimensi. Jadi untuk memahami array dua dimensi ini, kalian harus memahami dengan baik terkait dengan struktur array satu dimensi. Jadi oleh karena itu sebelum saya berlanjut ke array dua dimensi, coba kita tengok lagi bagaimana array satu dimensi. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita ingat lagi bahwa sebenarnya array satu dimensi itu bisa kita analogikan atau itu merupakan implementasi dari yang biasa kita catat dalam matematika sebagai variabel berindeks. Jadi kita tahu misalnya data pertama itu kita lambangkan dengan X0, data kedua kita lambangkan dengan X1, data ketiga kita lambangkan dengan X2, dan seterusnya. Jadi ada X0, X1, X2, dan seterusnya. Jadi data pada array satu dimensi ini memiliki satu indeks posisi. Jadi itu kenapa kita sebut sebagai satu dimensi. Karena data ini hanya mengenal posisi data itu dibanding dengan yang lain. Jadi posisinya hanya satu dimensi. Jadi misalkan data pertama itu adalah kita sebut sebagai data pada posisi ke-0, data kedua adalah data pada posisi ke-1, dan seterusnya. Sehingga dalam matematika tadi kita catat sebagai X0, X1 sampai X2 dan seterusnya. Namun dalam pemrograman itu pencatatannya menggunakan tanda kurung. Seperti yang tampil dalam slide ini. Jadi X0 itu X dalam kurung 0, X1 itu X dalam kurung 1, X2 adalah X dalam kurung 2, dan seterusnya. Itu yang pertama, terkait dengan array satu dimensi. Jadi tolong dibuat lagi catatan maupun slide yang membahas array satu dimensi. Kemudian yang kedua, dalam array satu dimensi ini sama seperti variabel yang lain dalam pemrograman, maka kalau kita mau menggunakan variabel tersebut, maka variabel itu harus kita declare atau kita deklarasikan. Demikian pula untuk variabel array satu dimensi ini harus kita deklarasikan. Caranya bagaimana? Itu formatnya adalah seperti ini. Jadi tipe datanya apa, kemudian nama variabelnya apa, dan ukuran array-nya berapa. Jadi kita harus pesan dulu ukuran array-nya ini. Oleh karena itu tentunya berapa nilai ukuran array yang akan kita buat itu adalah minimal sama dengan banyaknya data yang kita baca. Jadi kalau kita punya data sebanyak 10 ya kita buat array ukuran 20. Tapi bisa juga kita buat array itu ukuran yang maksimum, misalkan 100 atau 250 dan seterusnya. Yang penting bahwa size atau ukuran array ini jangan sampai lebih kecil dari banyaknya data. Karena array itu kan banyaknya sel yang kita pesan. Sebagai contoh, dan kita tahu bahwa pada isi yang ketiga tentang array ini bahwa deklarasi ukuran array dari variabel array ini itu bisa implisit, bisa eksplisit. Kalau implisit itu tidak dituliskan berapa ukuran array-nya, tapi kita bisa tahu dari datanya. Jadi sebagai contoh, INTA kurung buka kurung tutup sama dengan 2,4,1 dalam tanda kurung kelawar. Ini artinya Anda tuh memesan 3 sel atau 3 indeks dari array, yaitu indeks ke-0, ke-1, dan ke-2. Oleh karena itu ukurannya nggak boleh dituliskan. Maka ini adalah contoh deklarasi array yang bersifat implisit. Bisa juga bersifat eksplisit seperti contoh terakhir yaitu float X100 itu artinya Anda memesan 10 sel dan semuanya berisi bilangan float.
Dan ini adalah deklarasi variable array secara eksplisit. Sedangkan contoh yang kedua, int B5 sama dengan 1, 2, 3, ini menunjukkan bahwa hati-hati, kalau kita buat 1, 2, 3, sedangkan Anda pesan 5, maka 3 elemen pertama itu berisi 1, 2, 3, sedangkan 2 elemen sisanya berisi nilai 0. Karena kita pesan 5, data yang Anda sediakan hanya 3, jadi sisanya akan diberi nilai 0. Itu review yang pertama terkait dengan array satu dimensi. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga mau belajar bagaimana cara membaca data dan memasukkan ke dalam array. Jadi sebagai contoh, kalau ada 5 buah data isinya 7, 2, 4, 1, 8 dan itu kita masukkan ke dalam array dengan nama variabel dt. Jadi nanti 7 itu dimasukkan ke dt 0, 2 dimasukkan ke dt1 sampai dengan terakhir 8 dimasukkan ke dt4. Maka kita buat deklarasi pertama int dt dan itu isinya adalah 100 atau di sini kita define sebagai size. Nggak apa-apa, jadi walaupun datanya 5 tapi Anda pesan 100 nggak apa-apa. Yang penting bahwa ukurannya itu jangan sampai lebih kecil dari data yang ada. Dari soal ini sudah terbaca jelas bahwa baca n buah data di mana n-nya itu kisaran 1 sampai dengan 100. Oleh karena itu ukuran array yang kita pesan itu ya pasti 100. Jadi INDT 100. Kemudian kita baca n-nya karena kita membaca data seperti biasa, diketahui n-nya. Kemudian kita lakukan looping sebanyak n kali, jadi for i dari 0 sampai n, dan kita baca dan langsung kita masukkan ke dalam variable array dt. Jadi data pertama 7 otomatis masuk ke dt 0 karena i-nya 0. Kemudian pada looping kedua, i-nya sama dengan 1, maka data berikutnya masuk ke dalam dt1. Dan terakhir pada saat i-nya 4, maka 8 itu masuk ke dt4. Demikian seterusnya. Jadi ini adalah tolong dipahami bagaimana kita membaca data dan langsung memasukkan ke dalam array. Agak berbeda membaca data apabila datanya itu dimasukkan atau datanya itu cara membacanya bukan diketahui n-nya, tapi data ini dimasukkan dan berhenti pada nilai tertentu atau yang kita kenal dengan nilai sentinel. Jadi data dimasukkan semua dan berhenti pada saat minus 9. Jadi 7 sebagai data pertama, 2 data kedua sampai 8 data kelima, kemudian setelah itu selesai yaitu minus 9. Maka dari itu seperti biasa, kita baca dulu data pertama yaitu 7, di sini adalah scanf dan val atau value. Kemudian selama value-nya belum atau tidak sama dengan minus 9, maka data itu kita masukkan ke dalam array. Pada contoh ini, kalian harus paham kenapa dt-nya itu di situ n++. Bukan n saja, bukan plus n. Kalau n saja, itu nggak ada masalah, asalkan di perintah berikutnya Anda harus menambah 1 ke dalam n. Jadi dtn sama dengan val, kemudian n++ itu nggak apa-apa. Artinya n-nya 0 dulu, kemudian untuk berikutnya n-nya adalah 1. Kenapa bukan plus n? Karena indeksnya dari 0, sedangkan n awalnya kan nilainya 0. Jadi jangan berubah dulu nilainya, jadi n++. Jadi setelah dt 0 sama dengan val, maka berikutnya n-nya otomatis increment 1 menjadi 1. Demikian seterusnya. Jadi pada contoh ini tolong Anda pahami kenapa ya ini n++. Ya. Oke. Pada contoh yang lain, bagaimana kita menampilkan data array satu dimensi seperti biasa. Kita looping, jadi misalkan datanya itu dt tadi 72418, kita ingin tampilkan ke layar, masing-masing dipisahkan oleh spasi, kemudian setelah data terakhir, yaitu new line. Maka seperti biasa, looping i-nya dari 0 sampai n, kemudian printf dti, jadi dti-nya tergantung i-nya. Kalau i-nya 0, kita cetak dt 0, kalau i-nya 1, kita cetak dt 1. Setelah menuliskan bilangannya, isi array-nya, kemudian kita tanya apakah ini sudah isi elemen terakhir atau belum. Kalau belum, maka kita cetak spasi, tapi kalau sudah di akhir, yaitu i-nya sama dengan n kurang 1, itu berarti data terakhir,
maka kita cetak new line atau pindah baris. Ini contoh ketiga untuk mengolah array satu dimensi. Dan terakhir, bagaimana kita kalau membuat program misalkan membalik array. Jadi yang pertama 72418 kemudian dibalik isinya menjadi 81427. Secara fisik datanya itu dibalik. Oleh karena itu hati-hati, karena membalik itu nggak perlu looping sebanyak n, cukup sampai separuhnya aja. Jadi ini kan berarti kalau ini ada 5 data, maka yang kita lakukan penukaran berapa? 7 dengan 8, satu kali pertukaran. 2 dengan 1, 2 kali pertukaran. Selesai. Jadi hanya 2 kali. Kalau datanya 5, ternyata hanya 2 kali. Nanti kalau datanya 6, 3 kali. Kalau datanya 4, 2 kali. Jadi oleh karena itu loopingnya tuh tidak perlu sampai n, tapi hanya sampai n bagi 2. Gitu ya. Jadi kenapa ini sampai n bagi 2? Karena memang melakukan pertukaran itu sebanyak separuhnya. Kalau diteruskan kembali ke awal. Jadi nggak jadi ditukar. Karena setelah ditukar lagi kan gitu. Jadi oleh karena itu di sini kenapa I-nya itu sampai n bagi 2. Kemudian 3 baris berikutnya T sama dengan AI sama dengan AN minus I minus 1 ini adalah menukar. Jadi data ke 0 ditukar dengan data ke 4, data 1 ditukar dengan data 3, selesai. Itu kenapa di sini N dikurangi I dikurangi 1. Silakan Anda cek. Betul nggak ya? Nukar 0 dengan 4, 1 dengan 3. Dan seterusnya. Baiklah, itu adalah review untuk memahami kembali array satu dimensi. Jadi, di dalam memahami array satu dimensi ini yang Anda butuhkan adalah pertama, Anda itu memahami struktur array itu seperti apa. Apa bedanya dengan variabel tunggal. Kemudian yang kedua, Anda harus paham betul konsep algoritma perulangan. Kapan kita pakai for, kapan kita pakai while, dan seterusnya. Itu dua hal itu yang sebagai modal untuk memahami materi tentang array satu dimensi. Berikutnya kita masuk ke dalam array dua dimensi. Kita ingat bahwa dalam array satu dimensi itu hanya dikenal satu dimensi atau satu posisi. Jadi ini data pertama, ini data kedua, ini data ketiga, dan seterusnya. Maka hanya satu indeks. Jadi X0, X1, X2, dan seterusnya. Kalau array dua dimensi itu posisinya itu tidak hanya satu dimensi, tapi adalah dua dimensi. Jadi misalkan data ini itu terletak di baris pertama, kolom pertama. Data ini terletak di baris kedua, kolom ketiga. Baris keempat, kolom keempat. Baris kelima, kolom ketujuh. Jadi ada dua dimensi, yaitu baris dan kolom. Sebagai contoh, di sini ada 2, 4, 1, 5, 3, 7. Maka 7 itu adalah data pada posisi barisnya 1, kolomnya 2. 4 itu barisnya 0, kolomnya 1. Jadi ada dua dimensi. Dan inilah yang kita namakan sebagai array dua dimensi. Sebenarnya array dua dimensi itu ya sama, merupakan array satu dimensi. Tapi array satu dimensi sebanyak sekian. Jadi 2, 4, 1, 5, 3, 7 itu sebenarnya array satu dimensi yang pertama adalah 2, 4, 1. Array satu dimensi yang kedua adalah 5, 3, 7. Itu kenapa array dua dimensi itu kita sebut sebagai array of array. Ya. Itu tentang array. Jadi kalau dalam matematika itu mungkin bisa kita analogikan sebagai sebuah matrik. Anda ingat matrik itu mengenal posisi baris dan kolom. Sama seperti array satu dimensi, maka variabel array dua dimensi juga harus kita deklarasikan kalau ingin kita pakai. Intinya adalah bahwa kalau Anda mendeklarasikan array dua dimensi, syarat utamanya adalah bahwa dimensi kedua atau ukuran dari dimensi kedua itu harus eksplisit.
Jadi sebagai contoh, yang pertama INTB dalam kurung kosong dalam kurung 3. Ini artinya bahwa kita nggak tahu berapa baris, tapi kolomnya ada 3. Di sini diisi langsung dengan kolom baris pertama, itu isinya 241, baris kedua berisi 537. Oh, berarti ini adalah sebuah matrik 2 baris 3 kolom atau 2 kali 3. Oleh karena itu jumlah barisnya 2. Dan ini barisnya dituliskan secara implisit. Oke. Jadi sekali lagi dimensi kedua itu harus eksplisit. Nah, kenapa C dalam kurung kosong sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu error? Karena dimensi keduanya di sini implisit, itu nggak boleh. Jadi sekali lagi harus eksplisit. Kemudian yang ketiga D dalam kurung kosong dalam kurung 3 itu artinya 3 kolom. Karena 3 kolom di sini berarti di sini datanya ada 2 baris karena kurung pertama 24 dan 5. Jadi baris pertama 2,4, baris kedua adalah 5. Maka ini barisnya adalah 2. Nah, karena kolomnya 3, maka semua nilai yang kosong itu diberi nilai 0. Jadi isi dari D dalam kurung kosong dalam kurung 3 sama dengan 2,4 dan 5, maka isinya adalah 240, 500. Itu. Ya. Jadi itu adalah array 2 dimensi dan bagaimana kita melakukan definisi dan deklarasi variabelnya. Oke, nanti ini kita bahas lebih detail di kelas. Nah, oleh karena itu, cara membaca data ke dalam array 2 dimensi itu tidak jauh beda dengan membaca data ke 1 dimensi. Kalau 1 dimensi itu berarti dimensinya hanya 1 sehingga perulangannya cukup 1. Yaitu for i misalkan. Tapi kalau 2 dimensi, perulangannya 2 supaya mudah. Jadi kalau datanya itu 5, 7, 6, 4, 3, 2, itu berarti 2 baris 3 kolom. Berarti ini kan sebenarnya matrik ukuran 2 kali 3. Maka ya sudah langsung, berarti 5 itu adalah array A baris 0 kolom 1. Angka 3 itu baris 1 kolom 1. Jadi ada 2 perulangan di sini. Oleh karena itu cara membacanya adalah pertama kita baca baris dan kolomnya atau row dan kolomnya. Jadi row-nya 2, kolomnya 3. Kemudian kita baca elemen array-nya berarti for-nya ada 2, yaitu I untuk perulangan baris, J untuk perulangan kolom. Jadi scanf dan AI dalam kurung I dalam kurung J itu artinya ya sudah 5 itu masuk ke A00. 7 masuk ke A01, demikian seterusnya. Karena loopingnya di sini adalah perulangan level 1-nya I, perulangan level 2-nya adalah J. Jadi Anda harus paham betul tentang perulangan bersarang atau nested loop yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Isu yang berikutnya, bagaimana kita mencetak nilai data dalam bentuk matriks. Saya kira ini sudah pernah kita lakukan pada saat kita berlatih membuat pola bintang atau membuat pola angka dalam bentuk matriks. Jadi loopingnya tetap looping bersarang atau nested loop. Jadi pertama looping untuk baris itu sebagai perulangan level 1, kemudian looping untuk kolom itu berarti perulangan level 2, kemudian kita print nilainya. Jadi pertama kita print nilai AIJ dulu. Kemudian kapan kita cetak spasi atau kapan kita cetak newline tergantung posisi kolom. Jadi kalau kolomnya itu sudah paling kanan ya newline. Kolom paling kanan itu ditunjukkan di sini di bawah nilai J-nya itu adalah kolom dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Paling kanan itu karena mulainya dari 0, bukan dari 1. Jadi kalau dia sudah paling kanan, maka langsung newline, pindah ke baris berikutnya. Tapi kalau belum, ya seperti biasa cetak spasi karena di kanannya masih ada data yang lain. Jadi itu contoh perintah untuk mencetak bentuk matrik. Namun demikian, kita harus memahami bahwa walaupun kita membuat sebuah struktur array 2 dimensi, maka ini hanya secara logik saja 2 dimensi. Tapi secara fisik tersimpan di dalam komputer, tersimpan di dalam data atau dalam memori, itu tetap disimpan dalam bentuk 1 dimensi.
Jadi kalau datanya 241537, maka 241537 dia berarti runut ke bawah dari atas sampai ke bawah. Jadi 241537. Jadi runut ke bawah. Jadi sebenarnya walaupun kita membuat struktur array dua dimensi, tapi disimpan dalam memori itu dalam satu dimensi, karena dimensi dari memori itu hanyalah satu, yaitu satu dimensi hanya pada alamat-alamat tertentu saja. Sehingga A00 diletakkan di atasnya, tapi A10 juga diletakkan di bawahnya setelah tiga kolom itu dituliskan dalam satu grup atau satu kelompok. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah kita boleh saja membuat sebuah deklarasi array, misalkan INTA23, artinya 2 baris 3 kolom, itu sama dengan langsung Anda tulis nggak pakai kurung kurawal lagi, jadi 241537, otomatis 241 dimasukkan ke baris ke-0, 537 dimasukkan ke dalam baris 1, karena ukuran matriknya adalah 2 kali 3, sehingga nggak perlu pakai kurung kurawal lagi. Jadi 241 kurung kurawal, 537 kurung kurawal, kemudian ditutup oleh kurung kurawal besar. Itu nggak perlu. Cukup Anda tuliskan aja langsung seperti itu. Sehingga kita jadi paham bahwa kenapa array dua dimensi itu disebut array of array. Sebagai contoh di sini, array A 2, 3 itu berarti dua baris 3 kolom, itu sebenarnya terdiri dari dua buah array satu dimensi. A0 itu baris pertama, yaitu 241, itu array satu dimensi. 537 array satu dimensi. Jadi array satu dimensi sebanyak dua buah array itu disusun dalam bentuk array satu dimensi. Jadi array satu dimensi dari array satu dimensi. Itu makanya kenapa disebut sebagai array of array. Saya kira demikian topik tentang array dua dimensi ini. Dan untuk latihan, tolong dipahami problem ini. Jadi ini sebenarnya diimplementasikan dalam bentuk pengolahan gambar ya. Jadi flip horizontal itu artinya gambar itu tinggal diputar gitu. Jadi flip horizontal, di flip, diputar. Jadi yang tadinya 10861 itu menjadi 16801. Yang tadinya 0002 menjadi 200, demikian seterusnya. Jadi itu tinggal diputar aja. Saya kira dengan Anda sudah memahami tadi algoritma untuk membalik array, maka latihan 1 saya kira sudah bisa Anda kerjakan dengan baik. Kemudian kalau yang latihan 2 itu flip vertikal. Jadi kalau ada gambar begini di flip vertikal. Jadi yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Demikian seterusnya. Dan terakhir adalah Anda membuat program untuk menghitung kolom. Jadi di sini ada matriks, kemudian diminta menampilkan banyaknya elemen yang tidak nol. Jadi kalau pada kolom 1 kan ada 1004, berarti ada 2 yang tidak nol. 0005 berarti hanya 1 yang tidak nol. Demikian seterusnya sampai pada baris terakhir, pada kolom terakhir 1, 2, 3, 4 itu berarti ada 4 yang tidak nol. Jadi silakan, ada 3 latihan ini Anda cermati, Anda pikirkan bagaimana solusinya, dan nanti kita diskusikan pada saat kuliah langsung di kelas. Saya kira demikian, terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon kalian belajar dengan baik dan tekun, dan jangan putus asa, diskusi dengan teman-teman yang lain, dan coba kerjakan latihan ini dengan baik. Sampai berjumpa di kuliah mendatang.